Apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi orang pertama dengan kekuatan unik yang melebihi manusia-manusia konvensional pada umumnya? Di mana film kali ini akan membahas tentang seorang subjek percobaan biologis yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan, dan percobaan itu dilakukan atas dasar konsep evolusi manusia Charles Darwin, yaitu Last Universal Common Ancestor, yang intinya bahwa setiap organisasi hidup diturunkan dari satu populasi nenek moyang yang sama, entah itu manusia, ikan, lemur cincin, dan sebagainya. Proyek tersebut berlandaskan dari pemikiran seorang profesor dari Korea yang berpendapat kalau manusia akan kalah terhadap teknologi canggih atau robot suatu hari nanti. Oleh karena itu, dia kemudian mengemukakan terobosan untuk mempercepat evolusi manusia dengan cara mencampur atau menyatukan sperma terbaik manusia yang kemudian digabungkan pada sel telur yang dimiliki oleh ubur-ubur, belut listrik, dan power bank untuk menciptakan mutasi manusia berkekuatan listrik. Meskipun secara harfiah proyek tersebut ilegal dan dilarang oleh MUI, nyatanya hukum di negara itu masih belum mampu mengatasi hal itu dan bahkan justru terlibat dalam melindungi proyek tersebut agar tidak mencuat ke publik. So, tidak usah berlama-lama lagi karena hari ini ada jadwal bantuin Papa Melester Pawon. Kita langsung aja jam ke ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seseorang berpakaian hitam yang sedang membawa bayi dan berlari dari kejaran orang-orang, di mana saat dia sudah pada batasnya dan berniat menjatuhkan bayi dari atas sebuah gedung terbengkalai, yang terjadi adalah beberapa tahun kemudian, diperlihatkan seorang mas-mas yang terbangun dari tempat asing dengan tubuhnya yang penuh luka. Dia pun dibuat terkejut saat melihat barang-barang di sekitarnya hancur berantakan, ditambah orang-orang yang pingsan tidak sadarkan diri. Pria ini bernama ZO atau Gio Pargio. Seseorang yang lupa akan siapa jati dirinya, termasuk kejadian barusan di mana ternyata dia merupakan bayi yang dimutasi dan dilahirkan memiliki kekuatan listrik bertegangan 6000 kV atau setara dengan 8 menara sutet. Di sini salah seorang agen rahasia yang menyerang Zio tadi lalu dibawa ke rumah sakit untuk diberi perawatan khusus setelah tangannya terbakar sengatan listrik dari Zio, di mana dia disuntikan obat yang sepertinya sangat menyakitkan untuk menghindarkan pembusukan di tangannya. Sementara itu, Zio memutuskan kabur, di mana karena dia sama sekali tidak bisa mengingat apapun soal insiden yang baru saja terjadi, dia hanya memiliki kartu BPJS dan sobekan kartu pinjaman pendidikan sebagai modal untuk mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, diperlihatkan seorang wanita yang sedang menyelidiki beberapa mayat yang ditemukan di area konstruksi pembangunan. Orang itu bernama Gurum. Walaupun di sini Gurum adalah tuai unggas, tapi di film ini dia adalah seorang detektif profesional yang memiliki wajah inner beauty dan karismatik tapi sok keras. Dan oleh karena itu, dia diturunkan pangkatnya karena tindakan yang tidak disiplin dan dipindahkan. 궁금하면 직접 물어보세요. Di
Disinilah dia ditempatkan di tim baru bersama beberapa detektif lainnya yang dipimpin oleh detektif kawakan bernama Kapten Choi, di mana ternyata alasan Gurem terkena sanksi indisipliner adalah dia secara diam-diam menguak misteri kedua orang tuanya yang tiba-tiba menghilang sewaktu dirinya masih kecil. Dan sekarang dia sudah memiliki daftar nama yang diduga mempunyai keterkaitan dengan menghilangnya kedua orang tuanya. Sementara itu di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seseorang yang kelihatannya orang penting dari Badan Intelijen Nasional yang biar gampang kita panggil saja Agen Kim, di mana diperlihatkan dia mendatangi sebuah rumah yang sedang mengadakan acara selamatan terhadap para ibu-ibu hamil, dan ternyata itu adalah sebuah sekte. Sekte di sini bukan berarti sekte bela diri seperti di film-film Cina biasanya, namun benar-benar sebuah kepercayaan bahwa bayi-bayi yang akan mereka lahirkan akan memiliki kemampuan baru atau evolusi yang melebihi bayi-bayi konvensional umumnya. Di sini, seorang wanita yang memimpin acara tersebut kemudian ngobrol secara empat mata dengan Agen Kim untuk membicarakan masalah terkait penemuan jasad di area konstruksi pembangunan tempo hari. Belum diketahui siapa wanita ini, yang jelas beliau meminta kepada Agen Kim untuk membackup masalah tersebut dan jangan sampai pihak kepolisian mengidentifikasi jasadnya agar penelitian rahasia mereka tidak terungkap ke publik. 알겠습니다. Kembali ke Zio setelah setahun bersembunyi, sekarang dia menjalani kehidupan normal dan bekerja part-time menjadi supir truk pembuangan limbah medis yang setiap harinya mengambil limbah dari laboratorium negeri dan swasta, termasuk bangkai hewan-hewan bekas penelitian untuk kemudian dibakar di insinerator. Di sini Zio terlihat pendiam, sangat tertutup, bahkan bisa dibilang apatis untuk menghindari atensi publik. Karena sejauh yang dia ketahui, dia adalah buronan, tapi pihak mana yang mengejarnya, dia sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Hingga suatu hari, Zio dan rekannya mengambil limbah medis di sebuah laboratorium bernama Human Tech Laboratory, dan bersamaan dengan itu, Gurem juga datang ke sana untuk menemui direktur Human Tech yang diduga terkait dengan orang tuanya. Namun, dia tidak mendapat jawaban apapun setelah si karyawan memberitahu kalau perusahaan itu sudah hampir bangkrut dalam waktu dekat sehingga kreditur akan menyita semuanya dan para karyawan itu bisa dipecat kapan saja. 근무했던 사람들은 대충 알죠. Tanpa dia ketahui, tempat tersebut justru memiliki ruang rahasia yang di dalamnya terdapat banyak sekali hewan yang dikurung mulai dari gorila, monyet, untuk dijadikan bahan percobaan. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata profesor yang menangani luka bakar pada tangan Son menjabat sebagai direktur di laboratorium tersebut. Di mana orang ini bernama Profesor Ryu, seorang ilmuwan terkemuka yang dikeluarkan dari pekerjaannya setelah sebelumnya terlibat dalam kasus ilegal tentang eksperimen mutasi genetik. Bahkan beliau sering dikenal sebagai psikopat dalam bidang penelitian karena mencoba hal-hal gila yang di luar nalar. Diperlihatkan hasil rekayasa genetik Pak Profesor Ryu dibedakan dengan nama Z0, Z1, Z2, dan seterusnya, di mana hanya ada satu janin yang mampu bertahan dari rekayasa genetiknya karena faktor X atau yang biasa di sini disebut kebetulan, yaitu Z0 atau Zio. Tapi sampai di sini, Zio masih belum mengetahui kalau dirinya merupakan proyek genetika ilegal yang dilakukan oleh Profesor Ryu. Dan oleh karena itulah, Agen Kim mendesak Pak Profesor untuk segera menemukan kembali formula yang pas agar proyek manusia rekayasa genetik dari Z1 sampai seterusnya berhasil untuk memenuhi permintaan dari para investor. 다음 주까지예요. Keesokan harinya, diperlihatkan Gurem bersama timnya yang mendapat tugas untuk menggerebek sebuah kantor startup yang dicurigai justru menjadi tempat transaksi jual beli obat-obatan terlarang. Di mana ternyata sifat sok keras Gurem pun bukan tanpa alasan karena diperlihatkan dia juga memiliki kemampuan bela diri yang di atas rata-rata.
Hingga saat dia mengejar salah satu orang yang berusaha melarikan diri, tiba-tiba dia dihantam oleh sebuah mobil bak tepat di depan truk milik Zio yang membuatnya pingsan di tempat. Disinilah untuk pertama kali dalam seumur hidupnya, melihat seseorang yang sudah tidak bernafas di depannya, Zio kemudian mengeluarkan kekuatan listriknya tipis sebagai alat kejut jantung atau defibrilator untuk membantu menyadarkan Gurem di tengah keramaian orang, yang walaupun hal itu terkesan ceroboh, alhamdulillahnya Gurem berhasil kembali hidup. Namun, akibat aksi penyelamatannya barusan, Zio akhirnya viral di berbagai platform media sosial dan inilah alasannya selama ini dia sangat tertutup karena dengan begitu dia kembali menarik perhatian orang-orang yang memburunya. Benar saja, di sisi lain agen Kim langsung menyuruh anak buahnya yang selamat atas insiden di awal film yang kita panggil saja Son untuk segera menangkap kembali Zio, di mana dia membawa 2 orang lagi untuk mendatangi tempat kerjanya dan langsung mematikan semua CCTV dan semua alat perekam lainnya, lalu tanpa basa-basi langsung menghajar mereka berdua dan menghabisi rekan kerjanya. Hal itu pun membuat energi listrik di dalam tubuh Zio tanpa sengaja kembali aktif sehingga dia dapat kembali melarikan diri. Sementara itu di kantor kepolisian, Gurem yang telah diselamatkan oleh Zio lalu mencari identitasnya di mana dia berniat untuk mengucapkan terima kasih dan memutuskan untuk mendatangi tempat kerjanya. Tapi begitu sampai di sana, dia justru dibuat terkejut setelah melihat mayat pria berada di dalam insinerator dalam kondisi hangus terbakar, di mana dia pun bergegas memanggil Kapten Choi dan yang lainnya untuk mengevakuasi jasad tersebut. Sementara dirinya ditemani seorang detektif lain akan mengecek ke kos tempat tinggal Zio. 넌 알바니 좀 가. Kembali ke Son di mana insting pemburunya mengatakan kalau seseorang yang kepepet, naluri bawah sadarnya akan mengatakan untuk balik ke tempat tinggalnya. Dan benar saja, Zio yang langsung ke kos untuk mengambil perbekalan baju Rexona handuk kembali bertemu dengan Son dan anak buahnya yang mak bedunduk muncul di hadapannya. Di sisi lain, Gurem yang juga menuju ke kos milik Zio justru hampir menabraknya di tengah jalan, di mana dia kemudian juga bergegas mengejarnya dari belakang setelah melihat beberapa orang sedang mengejar Zio yang kemungkinan adalah orang yang menghabisi rekan kerjanya. Sialnya, Zio yang terus melarikan diri tanpa dia sadari berlari ke arah gedung dan terjebak di lantai paling atas yang hal itu membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Hingga akhirnya terpaksa Zio pun terlibat adu mekanik dengan Son, di mana tentu saja Son dapat dengan mudah menghajarnya. Namun, disinilah Zio bisa kembali sedikit mengingat dan saat dia berniat kembali mengeluarkan kekuatan listriknya, trauma dengan kejadian serupa yang membuat tangannya tersengat listrik dan berakhir membusuk, Son pun refleks menendang Zio dari lantai paling atas dan tiba-tiba otomatis, insiden tersebut pun memancing banyak orang di mana Zio langsung dibawa ke rumah sakit dan dijaga oleh anggota kepolisian, sehingga hal itu cukup membuat agen Kim dan Profesor ketar-ketir karena menyulitkan mereka untuk membawa Zio keluar dari rumah sakit tersebut.
Selain itu, pihak rumah sakit juga tidak akan bisa mengobatinya dan satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkan Zio adalah Pak Profesor Ryu. Itu pun jika sel-sel di tubuhnya belum hancur setelah ledakan barusan. 죽으면 시체라도 가져와. 최대한 빨리 가장 신선한 상태로. 알겠습니다. Sementara itu, Gurem yang juga mendapat perawatan di rumah sakit yang sama setelah insiden tadi malam, tiba-tiba teringat dengan masa kecilnya dulu ketika ada seorang bocil yang datang ke rumahnya bersama dengan orang tuanya, di mana bocil itu mampu mengeluarkan kekuatan listrik sama seperti Zio, dan membuat Gurem merasa Zio tidak asing baginya. Setelah terbangun dari pingsannya, dia kemudian bergegas menemui Zio untuk melihat kondisinya. Namun Kapten Choi yang melihat hal itu langsung melarangnya dan menyuruh Gurem untuk segera pulang beristirahat karena kondisinya yang baru saja pulih. 다쳐도 엄살 떨지 말라면서요. Namun bukan sok keras namanya jika hanya nurut dan diam begitu saja. Gurem kembali menyelidiki identitas Zio di kantornya mulai dari weton, primbon, makan katul atau sentrat dan riwayat kasus yang pernah dia lakukan yang semuanya dia beralasan kalau dia tidak ingat apapun. Hingga akhirnya Gurem menemukan beberapa fakta kalau dulu Zio pernah tinggal di sebuah gereja saat masih kecil sekaligus tempat yang sering dikunjungi oleh ayahnya. Mengetahui hal itu, Gurem pun bergegas ke rumah sakit untuk memastikan hal itu, tapi dia sengaja menyembunyikan cerita tersebut dari Kapten Choi dan yang lainnya. Kembali ke rumah sakit, diperlihatkan para dokter yang kebingungan menangani Zio di mana mereka bahkan tidak bisa mengidentifikasi golongan darahnya. Sejauh yang mereka ketahui, luka-luka di tubuhnya menunjukkan kalau dia telah diserang oleh seseorang dan karena Zio telah kehilangan terlalu banyak darah, kondisinya tiba-tiba drop sehingga hal itu membuat dokter dan para perawat bergegas untuk memberikan pertolongan. Tapi ketika si dokter mencoba menstabilkan jantung Zio menggunakan alat defibrilator, listrik di rumah sakit itu tiba-tiba mengalami konslet, seolah-olah tubuh Zio menyedot listrik seluruh gedung rumah sakit dan membuat listrik hidup mati dan printer pada rusak. Sementara itu di parkiran, diperlihatkan Son dan yang lainnya yang sudah sampai, di mana kini dia mendapat satu tambahan anggota bernama Yona yang rambutnya merah, yang pernah diselamatkan oleh agen Kim setelah kaki kanannya mohon maaf hilang akibat kecelakaan dan kini diganti kaki buatan Pak Profesor yang bahkan telah diperkuat. Seperti biasa, langkah pertama mereka adalah mematikan kamera CCTV dan masuk ke ruangan Zio menyamar sebagai pegawai rumah sakit dengan alasan akan memindahkannya ke ruangan ICU. Untungnya, Gurem yang telah sampai di sana terlebih dahulu memutuskan untuk mengikuti kemana Zio dibawa, di mana di dalam elevator, Yona tiba-tiba justru menyerangnya. Keributan tersebut ternyata membuat Zio yang awalnya kritis setelah dicas jadi terbangun dan terlihat sudah kembali sehat, di mana dia dengan sekuat tenaga justru bisa membuat Son dan yang lainnya kewalahan dan memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri. Di sisi lain, para polisi yang mengetahui hal itu pun kemudian segera menutup semua akses keluar rumah sakit, tapi tanpa mereka ketahui, ternyata Zio telah berhasil keluar dari rumah sakit terlebih dahulu, di mana Gurem yang melihat hal itu pun bergegas untuk mengejarnya. Di tengah pelariannya, Zio sempat mengalami liut yang dipicu oleh suara kereta, di mana dia melampiaskan rasa sakitnya itu dengan menghancurkan sebuah lampu kota. Sialnya karena ledakan barusan, Son dan Gurem yang mencarinya jadi mengetahui di mana posisinya, di mana Zio pun kemudian sengaja memancing Gurem karena wanita itu terlihat tidak asing.
Intinya dia menyuruh Gurem untuk segera pergi dan jangan kembali mengejarnya demi keselamatannya sendiri. Namun hal itu tidak digubris oleh Gurem yang terus menahannya untuk menanyakan keberadaan orang tuanya karena dia yakin betul kalau Zio terlibat dalam kasus hilangnya kedua orang tuanya. 우리 엄마랑 아빠! Di tengah momen tersebut, ternyata Son dan para anak buahnya juga mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Zio di mana mereka tiba-tiba muncul dan Gurem yang melihat hal itu kemudian menembakkan stun gun ke arah Son. Tapi tembakan itu terlihat seperti hanyalah mainan baginya, cuma aduh gitu. Belum selesai dengan masalah tersebut, muncul masalah lain di mana Gurem akhirnya terlibat baku hantam dengan Yona yang membuatnya tidak sadarkan diri setelah kepalanya terbentur bantalan rel kereta api. Sialnya dari arah berlawanan, ada sebuah kereta api yang akan melewati rel tersebut di mana Zio yang melihat Gurem dalam keadaan bahaya pun lalu mengalirkan kekuatan listriknya melalui rel kereta api untuk melumpuhkan Son dan yang lainnya. Alhamdulillah, kereta api itu akhirnya berhasil dihentikan setelah menabrak salah satu anak buah Son yang terperangkap karena tersengat listrik milik Zio. Sementara itu, Kapten Choi dan beberapa anggota detektif lainnya yang baru saja tiba langsung mendatangi TKP, di mana mereka hanya menemukan stun gun milik Gurem dan sisa bercak darah yang menempel pada bagian kereta. Mengetahui hal itu, akhirnya para polisi menutup semua akses pintu keluar untuk mencari keberadaan Gurem yang hilang, yang ternyata Gurem telah berhasil diselamatkan oleh Zio dan berniat membawanya karena menilai Gurem mengetahui sedikit banyak informasi tentang dirinya. Tapi ketika mereka sampai di pintu keluar, Zio yang melihat para polisi sedang mencarinya kemudian meledakkan ponsel Gurem untuk membuat kekacauan sehingga dia bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri dengan menggunakan masker yang disediakan di sana. Sampai di sini, Zio membawanya ke sebuah tempat yang tidak digunakan dan begitu Gurem tersadar, alih-alih berterima kasih, Gurem justru menyerangnya sembari menanyakan keberadaan orang tuanya. Tapi Zio justru berkata kalau selama ini dia tidak ingat apapun tentang kejadian di masa lalu. Bahkan dia juga tidak mengetahui seperti apa wajah orang tua Gurem, di mana dia hanya ingat ketika terbangun sewaktu di rumah sakit dan pernah menyelamatkan Gurem dari insiden tabrakan beberapa hari yang lalu. 듣고 싶으면 너부터 털어놔. 누가 쓰러졌어? Jadi intinya, setiap Zio meledakkan kekuatannya, sel-sel di otaknya juga akan ikut terbakar di mana imbasnya dia akan lupa tentang hal itu dan bahkan alasan dia meledakkan kekuatannya. Menyadari hal itu, akhirnya Gurem pun memutuskan untuk sementara waktu menyembunyikan Zio di tempat tersebut dan tidak akan melaporkannya ke pihak polisi karena dia berniat menggali semua ingatannya demi menemukan fakta di balik hilangnya kedua orang tuanya. 난 네 머리를 다 헤집어서라도. Di sisi lain, dengan bantuan agen Kim yang langsung bisa mengetahui semua informasi dari kepolisian, sehingga Son bisa dengan mudah mendahului mereka untuk menemukan Gurem. Di mana meskipun Gurem cukup pro dalam bela diri, namun melawan seorang mantan pasukan khusus, tentu saja Gurem justru dihajar di mana Son mengancamnya agar tidak ikut campur dalam urusannya. Untungnya, Kapten Choi bersama anak buahnya muncul tepat waktu sebelum Son menangkap Zio dan memaksanya untuk melarikan diri. Di mana Gurem pun memberi isyarat agar Zio tidak keluar dari ruangan tersebut demi keselamatannya dan berjanji akan menjemputnya jika situasi sudah aman. 저녁 7시.
Setelah berhasil kabur, meskipun belum bisa mendapatkan Zio, tapi Son mendapatkan sebuah informasi bahwa Zio mempunyai keterikatan dengan Gurem sehingga bisa dipastikan kalau mereka akan bertemu kembali di suatu tempat. Dan setelah menyelidiki latar belakang Gurem, dari sini baru diketahui kalau ternyata ayahnya Gurem juga merupakan salah satu pendiri Human Tech Laboratory sekaligus peneliti yang menciptakan Zio bersama dengan Profesor Ryu, di mana ayah dan ibunya adalah awal dari masalah mereka karena ayah dan ibunya Gurem justru membawa Zio dan semua catatan lab tentangnya menghilang sampai sekarang. 네 부인도 우리가 잡고 있어. Di sisi lain, diperlihatkan Gurem yang sedang menemui seorang dokter bernama Dr. Oh yang bekerja di Badan Forensik Nasional dan kebetulan beliau juga seangkatan dengan Profesor Ryu, di mana setelah Gurem menceritakan tentang Zio kepadanya, dia curiga kalau Profesor Ryu kemungkinan telah berhasil dengan proyeknya. 인연을 끊었다니까. Jadi dulu, Profesor Ryu adalah satu-satunya ilmuwan yang mempunyai pikiran radikal, sangat berambisi untuk mempercepat evolusi manusia, bahkan dengan cara paksa yaitu menggabungkan DNA manusia dengan DNA milik hewan. Di mana tentu saja hal itu menuai kritik keras dari ilmuwan-ilmuwan lain karena melanggar kode etik perikemanusiaan, sehingga Profesor Ryu dikeluarkan dari pekerjaannya, namun dengan tuduhan penggelapan dana bansos dan memperdagangkan sel telur manusia untuk menyembunyikan pemikirannya yang terlalu liar yang bahkan membuatnya dianggap tidak layak disebut sebagai manusia. 그게 인간이니까. 예를 들면 Melihat idenya mendapat penolakan dari berbagai kalangan, Profesor Ryu akhirnya memutuskan bersembunyi hingga saat ini sembari melanjutkan penelitiannya secara diam-diam. Oleh karena itu, jika kemungkinan Profesor Ryu telah berhasil, Dr. Oh memperingatkan kalau itu berarti Zio bukanlah manusia pada umumnya, melainkan seorang mutan, di mana beliau juga menyuruh Gurem untuk mempertemukannya dengan Zio untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhnya. 해볼게요. Malam harinya, Gurem lalu kembali menemui Zio di mana kali ini Zio menjelaskan kalau dia hanya mengingat pernah berada di ruangan yang terdapat banyak sekali anak dengan raut wajah ketakutan, kartu pinjaman sekolah, dan terakhir wajah Gurem. Karena tidak mendapat jawaban apapun, Gurem lalu berniat mengantarkan Zio ke gereja tempat di mana dia tumbuh untuk mencari tahu apa yang terjadi selama ini. 내일 전화하면 나와. Keesokan harinya, Gurem dan Zio kemudian menuju ke gereja sekaligus panti asuhan tempat Zio dibesarkan yang padahal Zio sama sekali tidak pernah mengingatnya. Tanpa mereka ketahui, Son bersama anak buahnya telah melacak ponsel baru milik Gurem yang sebelumnya diberikan oleh kepolisian, sehingga mereka langsung bisa mengetahui kalau Gurem sedang berada di sebuah gereja. 펴졌어? Sementara itu, Gurem dan Zio yang sudah sampai di sebuah gereja, mereka menemui seorang suster sekaligus pengasuh yang mengalami kebutaan saat terjadi kebakaran di gereja tersebut. Di sini, suster itu menceritakan kalau 20 tahun yang lalu, seorang anak bernama Zio pernah tinggal di gereja tersebut di mana dia tiba-tiba datang ke sana sendirian tanpa didampingi oleh orang lain. Sebenarnya, Zio pernah diadopsi oleh beberapa orang tua, namun belum genap 24 jam, mereka langsung mengantarkan Zio kembali ke panti asuhan dengan raut wajah ketakutan dan pergi seolah-olah ada yang tidak beres dengan perilaku anak tersebut. 야, 알겠습니다. Tidak hanya itu, beliau juga kelihatan sangat membenci anak tersebut karena ternyata Ziolah anak yang telah membakar gereja dan membuat matanya buta. Mereka bahkan mengibaratkannya sebagai jelmaan iblis hidup yang kehadirannya selalu menjadi beban dan membuat kekacauan. Zio yang mendengar hal itu pun langsung mengatakan kalau dia bukanlah pelakunya, di mana pernyataan barusan sontak membuat si suster terkejut dan mulai kembali ketakutan karena teringat dengan kejadian 20 tahun yang lalu. Sadar kalau orang di depannya adalah anak yang waktu itu membakar panti asuhan, beliau pun langsung pergi ke ruangan gereja karena tidak mampu menahan amarahnya untuk berdoa meminta perlindungan sebisanya. Dan ketika Zio melihat ruangan tersebut, ingatannya sewaktu kecil perlahan mulai kembali, di mana dia teringat dengan kejadian kebakaran dan perilaku para suster yang waktu itu menganggapnya seperti monster. Tidak berhenti di situ, suster tersebut tidak henti-hentinya mengutuk dan menyebut Zio merupakan jelmaan
penerimaan iblis, sehingga hal itu justru membuat Zio mengamuk dan membuatnya menjadi sosok iblis yang dikatakan oleh suster tersebut. Sementara itu, Son, Yona, dan anak buahnya yang melihat ledakan di gereja dari kejauhan kemudian menambah kecepatannya untuk segera bergegas ke TKP, dan begitu sampai di sana, mereka tidak berhasil menemukan Zio dan Gurum. Ternyata Gurum yang sebelumnya berhasil selamat dari insiden ledakan di gereja bergegas mengajak Zio keluar dari tempat tersebut, telisiban karena ponsel Gurum rusak akibat ledakan barusan, di mana saat sedang berjalan melewati lorong, Zio tiba-tiba menangis karena teringat masa kecilnya yang dianggap sebagai monster oleh para suster dan tidak pernah diperlakukan baik oleh mereka. Seketika itu juga, Zio akhirnya menyadari kalau peristiwa kebakaran 20 tahun yang lalu memang merupakan ulahnya. Di sisi lain, Son pun kembali ke laboratorium untuk melaporkan kalau mereka telah kehilangan jejak Zio dan Gurum, di mana agen Kim yang mendengar hal itu berkali-kali gagal dalam misi tersebut. Dia mulai mempertanyakan kemampuan Son akhir-akhir ini. Sebagai bahan motivasi dan semangat kerjanya, di sini Profesor Ryu kemudian menjanjikan tangan Zio untuk menggantikan tangan Son yang terbakar agar dia tidak perlu lagi menyuntikkan obat yang menyakitkan secara terus-menerus asalkan dia berhasil menangkap Zio dalam kondisi hidup. Sedikit cerita tentang Son, di mana dulunya dia adalah salah satu anggota pasukan khusus yang entah kecelakaan atau gimana, pada saat latihan dia tidak sengaja menghabisi 9 rekan setimnya. Oleh karena itu dia dihukum dan saat itulah agen Kim datang dengan menawarinya pekerjaan gelap atau tidak resmi. Hal yang sama juga terjadi kepada Yona yang sedang latihan menggunakan peluru hampa. Entah siapa yang menggantinya dengan peluru beneran dan disinilah dia juga kehilangan kakinya. Meskipun begitu, mereka tetap tidak bisa berbuat banyak mengingat mereka tetap harus terikat dengan obat dari Profesor Ryu kalau tidak mau tangan dan kaki mereka membusuk. 말만 잘 들으면 죽을 때까지 비밀 지키기로 약속해서. Kembali ke Gurum, meskipun telah melihat sendiri kemampuan Zio yang juga membuatnya terluka, alih-alih takut, dia justru kembali mengajaknya untuk mengunjungi klinik tempat Dr. Oh untuk mengecek sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh Zio. Meskipun awalnya agak susah meyakinkan Zio karena Gurum melakukan hal itu tanpa seizinnya, namun dia akhirnya menuruti kemauan Gurum untuk melakukan tes fisik demi menggali informasi terkait masa lalunya termasuk menghilangnya orang tua Gurum yang diduga memiliki keterlibatan dengan dirinya. Di ruang operasi, Dr. Oh mulai mengambil sampel darah dan beberapa hal lain di mana rasa sakit saat proses itu membuat Zio kembali teringat dengan ingatan masa kecilnya yang kelam di mana dulu dia pernah dipaksa untuk melakukan tes dengan cara yang sama. Tak kuasa dengan rasa sakit dan trauma dengan memori kelam tersebut, Zio pun memutuskan untuk menyudahi tes itu dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Meskipun hal itu sempat membuat Gurum merasa bersalah, tapi dia masih tetap berusaha membujuk Zio untuk menyelesaikan tes fisiknya demi menguak fakta masa lalunya. Namun karena udah terlanjur trauma berlebihan, Zio tetap menolak dan menjelaskan kalau dia bukan pelaku pembunuhan orang tuanya karena jika memang dia pelakunya, maka semua rambut di tubuhnya pasti akan berdiri sebagai tanda ancaman ketika berada di dekat Gurum. 난 아니야. Keesokan harinya, Gurum kemudian kembali menemui Dr. Oh di kliniknya untuk memfollow up hasil tes genetika di tubuh Zio tempo hari yang membuktikan bahwa terdapat 6 DNA yang terdeteksi di dalam tubuh Zio, yaitu belut listrik, ubur-ubur abadi, ikan sturgeon yang buat telur kaviar, lalu kelelawar dan lalat.
yang artinya kelima gen tersebut menjadi satu dengan DNA manusianya sehingga dia memiliki kemampuan dari masing-masing hewan tersebut, kekuatan listrik, pemulihan diri yang jauh lebih cepat dan refleks yang luar biasa. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kemungkinan dalang dibalik proyek ilegal itu adalah Profesor Ryu. Dan terakhir, Dr. Oh memperingatkan Gurum untuk berhati-hati jika dia bertemu dengan Zio karena bisa disimpulkan Zio bukanlah manusia pada umumnya, bahkan bisa dibilang dia adalah seorang mutan yang bisa membahayakan nyawa manusia. 일단 걔 만나면은 Kembali ke Zio yang sudah kehilangan satu-satunya petunjuk untuk mengetahui seluk-beluk siapa dirinya, dia tidak sengaja melihat kartu pinjaman pendidikan yang sama persis dengan yang ada di dalam dompetnya. Zio pun mencoba menghubungi nomor di kartu tersebut dan terhubung dengan seseorang yang langsung bisa mengenalinya. Dia pun bergegas untuk mendatangi orang tersebut ke rumahnya yang ternyata orang ini merupakan teman kecil sekaligus teman dekat Zio semasa hidup di panti asuhan yang biar gampang kita panggil aja Wahyu. Di mana waktu itu mereka kabur dari panti asuhan pada saat kebakaran dan semenjak peristiwa itulah mereka terpaksa hidup di jalanan dan mengarungi kehidupan berdua mencari rizki dengan menjadi perampok swasta demi bertahan hidup. Hal itulah yang membuat Wahyu bisa sangat mengetahui semua hal tentang Zio termasuk tunggakan peleter dan penyakit Zio yang tiba-tiba amnesia setelah meledakkan kekuatan listriknya. 그래 차라리 문신을 하자 문신을 자리가 길바닥에서 뭐 하면서 살았겠냐. Tapi saat Zio sedang tertidur, Wahyu tiba-tiba menelpon seseorang tanpa sepengetahuan Zio yang ternyata orang yang dihubunginya adalah Son untuk memberitahu bahwa Zio saat ini sedang berada di rumahnya. Bukan tanpa alasan, namun Wahyu terpaksa melakukan hal itu karena selama Zio pergi, Wahyu yang menjadi satu-satunya teman dekat Zio justru terkena getahnya di mana dia hampir dibunuh setelah dipaksa untuk memberitahu keberadaan Zio. Otomatis jika tidak ingin mati, Wahyu harus memberitahu jikalau suatu saat nanti Zio kembali ke rumahnya. Hal itulah yang menjadi alasan utama kenapa dia tega mengkhianati teman dekatnya sendiri. 지금 왔습니다. 잡고 있어. Tidak lama berselang, Zio yang terbangun karena tiba-tiba bulu hidungnya merinding menandakan bahwa adanya bahaya yang mendekat, yang tidak lain orang itu adalah Son dan Yona bersama salah satu rekannya untuk menangkap Zio dan membawanya kembali ke laboratorium. Tentu saja Zio pun tidak menyerah begitu saja dan sampai di sini setelah berulang kali adu mekanik dengan Son, Zio mulai bisa mengatasi situasi tersebut dengan menyetrum mereka secara bersamaan. Namun sialnya ketika Zio berniat menghabisi Son dengan serangan terakhir, dari arah belakang Yona muncul untuk menyuntikkan obat bius tepat di leher Zio yang membuatnya pingsan seketika. Setelah berhasil menangkap Zio, Son kemudian memberitahu agen Kim di mana mereka akan segera menuju ke laboratorium. Tanpa mereka sadari, Zio mempunyai DNA ubur-ubur abadi yang membuat sel-sel di tubuhnya bergenerasi dengan cepat, sehingga obat bius yang biasanya bertahan 10 jam pada manusia normal mulai tidak bekerja di tubuh Zio. Di sini dia sempat teringat dengan masa kecilnya saat sedang bersama ayahnya Gurum, di mana ayahnya Gurum berniat membawa Zio kepada seseorang dengan alasan yang belum diketahui sampai saat ini. Namun ketika berada di dalam mobil dan salah satu orang mengambil sampel DNA-nya, Zio kecil yang merasa kesakitan kemudian mengamuk dan meledakkan kekuatan listriknya yang membuat mobil tersebut hancur bersama semua orang di dalamnya. Son yang mulai melihat Zio terbangun lalu kembali menyuntikkan obat bius dengan dosis yang lebih tinggi. Namun setelah salah satu gen di tubuhnya membuatnya menjadi resistan terhadap obat bius tersebut, hal itu justru memicu Zio untuk meledakkan kekuatan listriknya yang membuat mobil yang ditumpanginya keluar jalur dan memanfaatkan hal itu untuk melarikan diri.
Sampai di sini, Zio yang bingung dan gak tahu harus kemana, lalu mencoba untuk kembali menghubungi Gurum dan tanpa mengucap satu kalimat apapun, Gurum langsung bisa mengetahui kalau itu adalah Zio dan langsung bergegas untuk menjemputnya. 기다려. Di tengah perjalanan, Gurum sempat teringat dengan perkataan Dr. Oh yang memperingatkannya untuk berhati-hati karena Zio bukanlah manusia pada umumnya, melainkan bisa dikatakan monster yang bisa dengan mudah menghabisi orang-orang di dekatnya. Oleh karena itu, dia membawa senjata untuk berjaga-jaga kalau-kalau Zio melakukan tindakan yang membahayakan. Dan begitu sampai di sana, Gurum langsung bersiap dengan pistolnya dan ancang-ancang kalau Zio melakukan gerakan mendadak. Tiba-tiba dia justru makdek ketika melihat wajah Zio yang memelas dan hampir putus asa, di mana dia sempat curhat kenapa semua orang membencinya dan dirinya seringkali diperlakukan tidak adil. 나 원래 혼자였는데 Dari kejadian barusan, Gurum baru menyadari satu hal bahwa semua stigma negatif tentang Zio mungkin tidak benar dan justru Zio memiliki perasaan yang sama seperti manusia pada umumnya, yang selalu merasakan kesepian, memiliki beban hidup, cicilan, dan menginginkan kebebasan seperti orang lain, di mana alasan itulah yang membuatnya masih bertahan hidup di tengah kesendiriannya. Disinilah Gurum yang tipikal orang yang perasa kemudian justru melunak dan membawa Zio untuk tinggal sementara waktu di kosannya. 뒷정리 잘하고. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Dr. Oh yang sedang panik setelah mendengar berita tentang adanya peretasan yang telah membajak semua jaringan database perusahaan-perusahaan besar di Korea termasuk perusahaannya. Beliau pun sangat terkejut begitu mengetahui kalau semua data hasil penelitian tentang Zio telah dihapus oleh si hacker. Di mana ternyata semua itu merupakan ulah dari agen Kim dan Profesor Ryu yang tidak ingin penelitian tentang Zio diketahui oleh publik. Dan tentu saja mereka sangat marah ketika mengetahui kalau Zio berhasil kembali lolos. 그 눈빛은! Sampai di sini, Son yang sudah putus asa dengan desakan dari agen Kim lalu menemui Profesor Ryu untuk meminta obat penguat yang akan disuntikan tidak hanya di lengan kanannya, namun di seluruh anggota tubuhnya untuk menjadikannya setidaknya bisa mengimbangi kekuatan Zio bagaimanapun caranya dan apapun resikonya. Melihat Son sangat putus asa, akhirnya Profesor Ryu pun menyetujui permintaan tersebut. 해주십시오. Sementara itu, Dr. Oh yang baru mengetahui kalau Gurum memelihara Zio di kosannya, lalu berpesan kepada Gurum via telepon untuk tetap berhati-hati ketika berada di dekat Zio dan langsung mengambil tindakan tegas kalau terjadi sesuatu yang membahayakan nyawanya. 여차 한번 쏴. 뒷책임 같이 져줄게. Sampai saat sedang berada di sebuah basement, Dr. Oh yang tidak fokus dibuat terkejut ketika hampir menabrak seorang wanita yang mak bedunduk muncul, di mana ternyata wanita itu adalah Yona yang bekerja sama dengan Son untuk membekap Dr. Oh setelah mengetahui kalau beliaulah yang mempunyai informasi tentang Zio. Mereka kemudian membawa Dr. Oh ke tepi waduk Kedung Ombo dan membiusnya menggunakan obat yang membuatnya seolah-olah mabuk sehingga pihak kepolisian akan mengira kalau beliau meninggal akibat terlalu banyak minum khamr dan nyemplung ke waduk. Terakhir, Son kemudian menanyakan tentang data salinan tentang Zio yang dia miliki. Dr. Oh yang udah liut pun hanya menjawab kalau dirinya hanya memiliki satu salinan, di mana Son lalu memberitahu rekannya untuk mengambil salinan tersebut sebelum akhirnya Son menenggelamkan Dr. Oh beserta mobilnya. 오교수 방안